2307010138. Saya Frisa Delta Ariantin, NIM 153. Saya Miftahul Jana, NIM 159. Saya Asal Muda dari 190. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kepribadian. Kepribadian adalah suatu tingkah laku yang mencerminkan kepribadian seorang tersebut. Seiring berjalannya waktu, teori kepribadian sering berkembang sampai pada akhirnya menimbulkan upaya untuk menjelaskan, menggambarkan tentang persamaan dan perbedaan di antara setiap individu. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei tahun 1856 dan meninggal pada 23 September tahun 1936. Dia adalah seorang psikiater terkenal dan juga peneliti hebat yang dalam bidang pemikiran manusia. Dia juga dikenal sebagai pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang psikologi. Yang teori yang sering didengar dari Sigmund Freud yaitu tentang sadar, prasadar, dan juga alam bawah sadar. Menurut Sigmund Freud, teori kepribadian dibagi menjadi 3, yaitu sadar, prasadar, serta alam bawah sadar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sadar. Kesadaran ini adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita amati pada waktu tertentu. Contohnya termasuk pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang kita sadari secara langsung. Sadar merupakan bagian terkecil dari keseluruhan pikiran manusia. Hal ini diibaratkan seperti gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana tumpahan es itu lebih besar ke dalam ketimbang yang terlihat di permukaan. Sadar juga merupakan satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Segala sesuatu yang disadari berkaitan dengan makna kehidupan sehari-hari, termasuk sensasi dan pengalaman yang membuat kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Contohnya ialah kita sadar akan rasa lapar. Jika kita lapar, kita akan makan. Begitupun juga dengan ngantuk. Jika kita ngantuk, kita akan tidur. Dan yang kedua adalah prasadar. Prasadar ini adalah apa yang disebut dengan kenangan yang sudah tersedia. Kenangan-kenangan ini dapat dengan mudah dipanggil ke alam sadar. Meskipun kita tidak selalu mengingatnya, kita dapat mengaksesnya dengan mudah. Prasadar disebut juga sebagai kenangan yang sudah tersedia atau available memory, yaitu segala sesuatu yang dengan mudah dapat dipanggil kembali ke alam sadar, menampung ingatan-ingatan yang dibutuhkan sedikit usaha untuk dibawa ke kesadaran. Yang ketiga ada alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini sebagai pendorong dan pengaruh tingkah laku manusia. Terbukti 88% tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Ada 3 komponen penting dalam alam bawah sadar itu, yaitu 1. Id, 2. Ego, dan 3. Superego. 1. Id adalah nafsu paling dasar di alam bawah sadar. Id akan melakukan apapun untuk memenuhi nafsunya, dan Id akan merasa senang jika nafsu tersebut terpenuhi. 2. Superego. Superego adalah penengah antara yang benar dan salah. Jika Id tadi itu melakukan apa saja untuk memenuhi nafsunya, di sini superego memiliki aturan atau norma. Jadi di antara Id dan superego itu akan selalu berdebat. 3. Ego. Ego sebagai penghubung antara Id dan superego. Ego di sini sebagai pengendali Id dengan menyadarkan realita. Sekian dari kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata itu datang dari kami, dan apabila ada kebenaran itu datang